Peringatan, jika mau nonton video durasi panjang, segera tutup video ini dan pindah ke versi recap per 5 atau per 10 chapter. Jika belum ada video versi recap terbaru, tunggu aja sampai angka chapternya mencapai syarat recap. Itu aja, terima kasih. Halo semuanya, selamat datang di channel Error. Kali ini, gue akan menceritakan lanjutan dari komik Freezing the World, I Built a Doomsday Safe House, Chapter 521. Setelah di chapter sebelumnya Zhang Yi menjelaskan kalau Mawar, Yang Mi dan Yang Xin disaranakan oleh Zhang Yi untuk tidak keluar dari shelter selama beberapa waktu. Dan Yang Mi yang mendengar itu menduga akan terjadi perang. Kali ini Xin diawali dengan Paman Yu yang sedang mencoba menenangkan Mawar karena khawatir setelah mendengar apa yang terjadi dari Zhang Yi, dan ditambah lagi perkataan Yang Mi sebelumnya membuatnya lebih khawatir. Jangan khawatir, sebesar apapun masalahnya, kami akan selalu punya cara untuk mengurusnya. Kau hanya perlu melakukan pekerjaan MU dengan baik di rumah. Jangan mengkhawatir tentang hal lain. Kata Paman Yu yang mencoba menenangkan Mawar yang terlihat khawatir sambil merangkul bahunya. Setelah itu, Zhang Yi kemudian memberitahu Yang Xin kalau 3 kekuatan lain yaitu Pangkalan Chaoyu, Pangkalan Yangsheng dan Pangkalan Qingpei sudah memutuskan untuk tunduk pada Zhang Yi sebagai bawahan. Karena itu dia ingin Yang Xin mengambil alih sistem jaringan mereka, agar bisa mengetahui apa yang terjadi di seluruh kota Tianhai dengan cepat. Xin, 3 kekuatan di kota Tianhai sudah memilih tunduk di bawah perintahku. Kau bisa segera mengambil alih sistem jaringan mereka. Dengan begitu kita bisa dengan cepat mengetahui hal yang terjadi di berbagai wilayah kota Tianhai kapan saja. Kata Zhang Yi memberitahu Yang Xin untuk mengambil alih sistem jaringan 3 kekuatan, dan disatukan ke shelter. Yang Xin yang memahami maksud Zhang Yi kemudian menjawab kalau dia paham maksud Jia dan tidak hanya itu. Dia juga akan mencoba menyusupi sistem jaringan dari kota-kota lain juga yang baru terpikirkan olehnya setelah mendengar perkataan Zhang Yi. Aku mengerti, selain itu aku juga bisa mencoba menginvasi sistem jaringan kota lain. Kata Yang Xin menjawab perkataan Zhang Yi. Zhang Yi yang mendengar itu kemudian kaget mengetahui Yang Xin bisa melakukan itu. Kau bisa melakukan itu juga? Kata Zhang Yi yang kaget setelah mendengar perkataan Yang Xin. Ngomong-ngomong seingat admin, Yang Xin harusnya sudah menunjukkan skillnya yang ini deh. Apa ada yang ingat di chapter berapa? Yang ingat silakan ketikkan di kolom komentar. Oke lanjut. Setelah melihat reaksi Zhang Yi itu Yang Xin kemudian menjelaskan kalau dia bisa melakukan invasi pada sistem jaring manapun kecuali kota Blizzard, atau tidak menggunakan jaringan internal. Selain jaringan kota Blizzard yang aku tidak berani menyentuhnya sesuka hati. Selama jaringan di kota lain bukan sistem jaringan internal, aku bisa menyusupinya, kata Yang Xin. Menjelaskan pada Zhang Yi tentang apa saja yang bisa dia lakukan dan apa yang tidak bisa dia lakukan. Mengetahui Yang Xin bisa melakukan invasi pada sistem jaringan dari kota lain. Zhang Yi kemudian meminta Yang Xin untuk segera melakukannya dan mencari informasi tentang kekuatan super dari orang-orang kota lain. Karena baginya jika dia bisa mengetahui apa saja kemampuan orang lain yang jadi musuhnya, maka dia bisa menemukan cara untuk menghadapi mereka. Kalau begitu cobalah dan serang sistem jaringan kota Daze. Aku ingin mendapatkan informasi kekuatan tempur mereka. Akan lebih bagus jika kau dapat informasi kekuatan mutan mereka. Kata Zhang Yi dengan wajah penuh kegembiraan meminta Yang Xin untuk segera meretas sistem jaringan kota Daze dan mengorek data-data mereka. Serahkan saja padaku. Jawab Lu Keran dengan senang hati melaksanakan perintah Zhang Yi sambil menempuk dadanya mengisyaratkan dia bangga dengan kemampuannya. Selesai dengan Yang Xin, Zhang Yi kemudian memberikan arahan pada Lu Keran untuk meneliti kembali semua informasi tentang teknologi kota Blizzard yang dia dapatkan setelah melihat-lihat dan menganalisis teknologi di sana. Dengan kemampuan supernya, Keran, kau sudah melihat banyak hal di kota Blizzard akhir-akhir ini. Kau harus menelitinya dengan hati-hati. Kata Zhang Yi memberikan tugas baru pada Lu Keran.
Lu Keran yang juga sama seperti yang Xin. Dia dengan senang hati akan melakukan apa yang Zhang Yi perintahkan. Siap laksanakan, kata Lu Keran sambil memberi hormat sekaligus mengedipkan mata kirinya. Sekarang setelah Zhang Yi selesai memberikan arahan pada Lu Keran, Zhang Yi juga memberikan arahan pada Yang Mi agar Yang Mi terus membuat makanan-makanan dengan kemampuan supernya sebanyak mungkin untuk meningkatkan kemampuannya sekaligus untuk digunakan di saat-saat penting. Kau harus melanjutkan pekerjaan MU, dan semakin banyak makanan super yang kau simpan, semakin baik untuk kita. Kata Zhang Yi memberitahu Yang Mi agar dia tetap melakukan tugasnya. Yang Mi yang di balik layar sebenarnya banyak membuat makanan dan diserahkan pada Zhang Yi untuk disimpan. Dan sudah pasti Zhang Yi mengetahui kalau dia membuat makanan spesial baru setiap harinya karena dia selalu menyerahkannya pada Zhang Yi untuk disimpan. Seperti yang kau tahu, makanan yang ku buat terus bertambah setiap hari. Jawab Yang Mi dengan percaya diri. Bagus, pertahankan, kata Zhang Yi dengan penuh semangat serta memberikan jempolnya pada Yang Mi. Setelah itu tentu saja Zhang Yi juga memberikan arahan pada orang-orang lain yang berada di shelter agar mereka beristirahat setelah apa melakukan perjalanan serta beberapa hal yang terjadi di kota Blizzard. Dia juga mengingatkan pada mereka untuk selalu bersiap untuk menghadapi perang. Untuk yang lain, pastikan kalian lalu siap untuk berperang. Tapi untuk sekarang, semua orang harus beristirahat dan berada dalam kondisi terbaik untuk mempersiapkan pertempuran baru. Kata Zhang Yi memberikan arahan pada yang lainnya, sebelum perang terjadi. Semua orang kemudian menjawab kalau mereka akan bertindak sesuai arahan Zhang Yi. Baik, secara bersamaan semua orang di shelter menjawab perkataan Zhang Yi. Jing, aneh bet pusing bet mikirinnya dan aneh bet rasanya coba kalau. Baik, kata semua orang di shelter menjawab perkataan Zhang Yi. Tuh enak. Hahaha. Oke lanjut. Singkat cerita keesokan harinya sebelum Zhang Yi bangun dari tidurnya, alarm peringatan bahaya shelter terus berbunyi. Ada penyusup. Ada penyusup. Peringatan dari AI dari sistem pertahanan shelter memberikan pemberitahuan. Zhang Yi yang terbangun dari tidurnya kemudian mematikan alarm peringatan shelter dan mengeluh karena orang-orang kota Daze sudah datang ke kota Tianhai secepat ini. Sepertinya mereka benar-benar tidak sabar lagi. Kata Zhang Yi mengeluh sambil mematikan alarm peringatan dan mengecek kamera pengawas melalui handphone-nya. Setelah melihat melalui kamera pengawas, Zhang Yi kemudian mengetahui kalau ada 2 mobil yang sedang menuju ke tempat mereka. Dan setelah dia mengamati lebih detail, dia menyadari kalau lambang yang ada di mobil itu bukan milik orang-orang kota Tianhai. Sesaat kemudian Zhang Yi langsung mengenakan jubahnya dan berpikir untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Sekeluarnya dia dari kamarnya, dia kemudian bertemu dengan Liang Yu dan Paman Yu yang sudah menunggu Zhang Yi. Setelah itu Zhang Yi kemudian mengajak mereka melihat apa yang sebenarnya terjadi. Ayo, mari kita lihat apa yang terjadi. Kata Zhang Yi mengajak Liang Yu dan Paman Yu memeriksa keadaan yang sedang terjadi. Liang Yu yang sepertinya yang juga sudah memeriksa kamera pengawas mengetahui kalau orang-orang yang datang itu berhenti di jarak aman, dan dia tidak mengenali logo identitas mereka. Mereka sangat berhati-hati dan berhenti 200 meter dari shelter. Logo mobil itu bukan dari daerah kita, kata Liang Yu menjelaskan pada Zhang Yi. Meski Zhang Yi tidak pernah melihat lambang orang-orang kota Daze sebelumnya, dia menduga kalau itu mereka. Karena hanya mereka yang membuat masalah dengan kota Tianhai sebelumnya dan berjarak cukup dekat. Kurasa mereka orang-orang dari kota Daze, lagi pula hanya kota Daze yang paling dekat dengan kita. Kata Zhang Yi memberikan pendapatnya. Paman Yu yang mendengar kalau itu adalah orang-orang kota Daze berpikir kedatangan mereka sudah pasti bukan untuk hal yang baik ditambah lagi dengan kejadian di kota Blizzard sebelumnya. Dia merasa kedatangan orang-orang kota Daze ini adalah untuk berperang. Apakah mereka datang untuk menyatakan perang? Kata Paman Yu bertanya untuk memastikan pikirannya. Setelah itu chapter 521 pun berakhir. Kata-kata hari ini adalah, Bang baca di mana bang?
Aduh gak ngeliat apa WM websitea segede gaban. Jangan lupa klik tombol like dan tinggalkan komentar kalian guys. Jangan biarkan kolom komentar kosong. Kalau kalian punya kritik dan saran, ketikkan di kolom komentar. Itu aja. Adios.